tanggal 12 Mei ini hari yang ditunggu-tunggu Jalu. Sebetulnya Jalu itu kan udah lama kita minta, ayo kapan siap sunatnya, karena gue itu selalu minta kesiapan dari dianya. Pas kemarin bulan Ramadan tiba-tiba pas habis sahur, aku sunatnya hari ini aja, lah kok hari ini langsung. Sebenarnya kan kita ada rencana umroh Idul Fitri kan, jadi takut ada apa-apa infeksi dan lain, takutnya kan zalik. Ini udah deh ntar habis lebaran ya. Habis Idul Fitri udah pulang umroh ada tanding kuda. Nah habis itu dia sendiri tuh yang menyesuaikan jadwal kudanya dia, jadwal tanding kudanya. Terus dia menentukan tanggal 12 kata dia gitu. Ya udah tanggal 12 Mei udah gitu, gue kan punya kenalan dokter Riki itu dokter sunat. Dok bisa datang ke rumah nggak? Bisa kata dia itu, karena dia biasa di mall-mall, dia bisa juga sunat massal, bisa ada kliniknya juga. Akhirnya dia janjian datang ke rumah. Udah tadi malam tuh gue deg-degan sampai ke dokter, dok saya deg-degan ya dok, tenang Mas Irfan, tenang gitu. Di jalurnya mah santai aja, bahkan dia itu kan hobi banget nge-games bareng teman-teman kantor kan, dia malah mabar bareng anak-anak kantor gitu. Gue hitungin, Jalu kamu nggak deg-degan? Enggak, biasa aja. Penasaran aja rasanya gimana kata dia gitu. Udah tidur, tadi pagi, bukan tamu-tamu sih, keluarga udah pada datang. Dia tiba-tiba gini, ayah takut, tiba-tiba dia ketakutan banget. Ya udah ini gue rayu-rayu, udah tenang, semua cowok pasti melalui hal ini gitu kan. Udah pas di situ saya tawarin kan mau disunatnya di mana. Jadi hari ini tuh sebenarnya bukan acara sih, ini kan keluarga doang yang datang. Insya Allah rencananya ada acara khusus juga nanti. Jadi pas gue tanyain ke Jalu gimana nih, mau disunatnya di kamar atau di basement sambil lihat Megateng biar relax itu. Terus atau di pendopo, kata dia pendopo aja deh biar nggak naik turun tangga lagi. Udah ini kita set langsung di pendopo, kasur di bawah saat itu juga, kasur di bawah. Terus udah gitu lakukan tindakannya, kita tutup pakai kain. Pas gitu kan kru gue kan pada liatin, nangis dia, yang bikin dia nangis ada karena dia malu. Dia tuh pemalu banget kayak gini, jangan diliatin, malu karena kemaluannya diliatin banyak orang. Dia malu nangis. Akhirnya pada akhirnya ketika gitunya kru gue juga nggak gini karena takut. Semuanya juga kan kalau cowok-cowok pasti lah ngilu kalau ngelihat ada yang lagi disunat. Ya udah disunatnya udah selesai. Kayaknya sih tadi kan pakai anestesi lokal juga. Kayaknya sih anestesi lokalnya udah habis kali. Pas disuntik dia gini, sakit. Mulai berasa, tapi udah selesai kan. Ini juga pakai teknologi terbaru kan. Jadi guntingnya tuh gunting sekaligus membakar, mengeringkan. Jadi langsung kan sekarang juga langsung udah kering. Sebetulnya udah bisa beraktivitas, tapi dia agak masih ngilu dikit. Tadi juga barusan banget gue antar dia pengen pipis kan. Buat cowok tuh yang kalau habis hitan pipis pertama itu ada sensasi yang tidak bisa dilukiskan. Buat cowok bukan perih, jadi aneh aja gitu kan. Karena kan bentuknya baru, jadi kok gini ya gitu. Tadi juga dia gini, ayah aneh banget. Kan gue temenin. Ya udah deh, ya kita tadi berduaan ketawa sendiri di kamar mandi. Ya udah, sekarang kan udah pakai celana dalam tapi pakai mangkok gitu loh. Ya udah sekarang dia udah nanya jadwal berkuda lagi, ntar kata dokternya sih sebetulnya seminggu juga udah bisa, 3 hari 4 hari juga udah bisa beraktivitas. Tapi kalau kuda itu kan aktivitas yang sangat berat, paling 10 hari 2 minggu lah ya gitulah. Nggak kepikiran pakai laser atau yang lain gitu? Justru ini lebih teknologi lebih maju lagi setelah laser, setelah gunting laser. Nah ini namanya tadi apa sebutnya ya, adalah jadi ini tuh justru yang terbaru, ini pakai sistem terbaru. Jadi laser tuh sebetulnya bukan laser pakai sinar laser, itu laser tuh tadi dokter jelasin kawat tapi dipanaskan. Nah kalau ini tuh jadi gunting tapi ada dipanaskan juga kerak gitu. Jadi ini teknologi sebetulnya dalam dunia sunat ini termasuk teknologi yang paling baru lagi seperti itu. Jadi ini udah langsung kering, bahkan tadi tuh udah ditawarin sama dokternya, bentuknya mau request nggak katanya, ada disisain atau apa? Enggak usah gitu. Terus ini juga tadi si kulit itunya juga ini mau disimpan nggak? Ya udah kan kita ada dokter hewan, ya udah disimpan ini kayak diawetin kayak beberapa binatang diawetin buat dia kenang-kenangan si Jalu. Pokoknya si Jalu tadi gini, ayo bentuknya jadi aneh ya, itu namanya bentuk baru. Nah
Gitu, jadi doakan ya mudah-mudahan Jalunya jadi anak yang soleh, makin kuat, makin dewasa, makin pintar, makin berprestasi dan sebagainya. Jadi ya udah, tinggal Jaki. Dari tadi itu sebetulnya ada beberapa ponakan gue datang kan, ada Al, El, ada Fadil, ada si Acap juga. Mereka pada antar aja antar. Padahal kok tadi banyak kan lebih seru lagi, tapi jadi Jalu dulu gitu. Jaki tadi berani banget Jaki ngeliatin kakaknya disunat, gue takutnya trauma, tapi justru dia itu banget. Lalu ya udah akhirnya ya udah Jaki, tapi tadi kata aku nanti umur 9 tahun aja seperti Jalu kata dia gitu. Ya udah. Kenapa Jalu milihnya pas tiba-tiba kepikiran mau 9 tahun? Ngobrol sama teman apa nonton? Enggak, dia Karena kayak 7 tahun nonton. ngobrol sama ayahnya juga. Dulu ayahnya tuh kelas 3 SD dan dia kan kelas 3 SD sekarang kan mau naik ke kelas 4. Gak tahu dia role modelnya bapaknya, jadi udah nanya, "Ayah dulu disunat umur bapak kelas 3," aku bilang gitu. Dia jadi ngikutin kelas 3. Sejak-jakin ntar nunggu tanggal. Padahal kata dokter lebih cepat lebih bagus sebetulnya, karena kayak area pemotongannya juga kan kalau makin ke situ lebih sedikit. Jadi kemungkinan infeksinya juga tipis. Nah kalau semakin besar, apalagi kalau udah gede kan takutnya ereksi. Tapi ya udah pokoknya intinya sih nggak ada pemaksaan, mereka nunggu siapnya mereka saja. Jalu siapnya di umur sekarang, ya udah yang penting nggak telat, yang penting dia belum akil balik gitu aja. Nah, tadi di atas ada konsep pakai kue-kue gitu, ciki-cikian ya. Oh itu ya itu ntar itu mah pesta rakyat bukan deh. Jadi temen itu mah ini jadi mamaku dari Bandung datang bawa roti buaya. Kemudian manajer gue Awan bikin rancengan jajanan gitu, terus ada tulisan Mobile Legend karena Jalu suka Mobile Legend. Ntar endingnya itu rebutan tim gue, emang tim gue kan seru banget ya udah ntar rebutan itu si Jalu, ya udah ntar rebutan aja, ntar pasti rebutan lagi. Buat seru-seruan ya. Iya, terus Jalu juga gak minta apapun dia tuh, tapi tadi dia seneng sih kita serian gentong, dia dimasukin uang-uang dari saudara-saudara semuanya. Katanya pengen beli sepeda listrik buat dia berkuda itu kan suka jauh, harus pakai sepeda listrik. Ya tuh belum diizinin sama bundanya gitu, tapi ya Nanti mau tanding gimana? tanding udah, makanya dia nentuin, dia lihat kalender tandingnya berikutnya dia akan di Semarang akhir bulan kalau nggak salah atau awal bulan Juni. Nah dia ngitung berarti 2 minggu dari tanggal 12 aman buat latihan, terus pergi ke Semarang insya Allah. Kata dokter berapa hari? Oh, udah 10 hari juga udah bisa gitu. Tapi ya kita lagi sekarang nyari tanggal buat perayaannya karena udah tempatnya udah siap juga. Nah kayaknya sih ya kayak acara resepsinya, dan kita emang sengaja acara resepsinya nggak dalam kondisi dia baru sakit, biar dia juga enjoy, entar ngundang teman-temannya, teman orang tuanya juga. Mungkin nanti habis Idul Adha aja kali ya, karena kan udah masuk bulan Juni, gue udah fokusnya ke Idul Adha itu pasti repot banget. Setelah Idul Adha insya Allah akan dilakukan. Ini karena dia pengen pakai kuda renggong, karena berkuda juga kuda renggong, kesenian khas dari Jawa Barat kan. Selain sisingaan ada kuda renggong, kuda yang bisa nari-nari. Dia sih pengennya gitu. Jadi pun nanti acara Jawa Barat. Mungkin dan nanti akan dilakukan enggak di Jakarta. Insya Allah tempatnya udah ada. Pokoknya tunggu aja ya. Pokoknya ada hubungannya dengan burung. Ya udah, thank you, terima kasih, didoakan saja ya. Amin.